Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya masih ngebul anget, kopi pahit. Masih ngebul, kopi pahit. Hari ini kopi pahit dari Pontianak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, dibiasakan minum kopi pagi, kopi pahit, kesehatan. Itu juga sangat bagus untuk asam urat dan sangat bagus untuk prostat juga. Kemarin saya cerita mengenai strategi organisasi. Saya yakin sahabat-sahabat, apalagi yang punya perusahaan, apalagi yang jadi manajer yang di tingkat atas, tentu sekarang sudah menyiapkan bagaimana strategi untuk perusahaan tahun depan, strategi untuk mencapai objektif tahun depan, tahun 2023. Nah, kemarin kalau kita bicara strategi organisasi ada 3 hal. Karena di dalam organisasi ada 3, ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Tugas Anda adalah mengusulkan kepada pemilik perusahaan atau kepada komisaris atau kepada stakeholder yang punya perusahaan, dan mengusulkan kepada bawahan juga, bukan mengusulkan, menginformasikan strategi organisasi untuk mencapai objektif tahun depan. Saya hari ini akan fokus di dalam strategi yang terkait dengan people, adalah orang. Karena penting. Sebaik apapun sistemnya, sebaik apapun produk yang dipunyai, kalau orangnya memble, orangnya nggak kompeten, orangnya nggak punya kepercayaan diri dan motivasi, nggak ada gunanya, nggak akan berkembang perusahaan. Oleh sebab itu Anda harus menyiapkan, mengusulkan, karena strategi organisasi kan menyangkut 3 ya, orang, sistem, dan mengusulkan. Anda sebagai manajer harus mengusulkan bagaimana strategi mengenai orang tahun depan. Saya akan cerita aja mengenai orang strateginya. Nah, kalau kita bicara mengenai orang, Anda harus tahu persis goal yang akan dicapai tahun depan. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Tentu Anda sudah punya yang dinamakan standar requirement, syarat-syarat orang untuk menempati jabatan pekerjaan yang sesuai dengan goal yang ditentukan. Kuncinya adalah menempatkan orang di tempat, orang yang benar di tempat yang benar. Nah, oleh sebab itu Anda harus rancang itu. Setelah Anda menempatkan orang, apakah Anda punya program yang dinamakan People Development Program? Nah, kalau masalah orang ini, saya sih lebih cenderung nyarankan ke depan itu carilah anak-anak yang muda, karena yang mempengaruhi strategi itu kan ada 4. Teknologi. Sekarang berkembang teknologi automation, berkembang digitalized environment, berkembang banyak apps, banyak dengan electronic base, banyak. Udah sekarang di semua lini sekarang semuanya adalah digitalized program. Nah, kalau Anda punya orang-orang yang tidak paham digitalized program, bagaimana Anda bisa akan mencapai objektif? Sahabat, masalah orang ini penting, menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Mulai cari orang-orang yang milenial untuk ini, tetapi dikasih job goal yang jelas, dikasih job desk yang jelas, dikasih SOP yang jelas, dikasih ukuran pekerjaan yang jelas, yang dikatakan berhasil seperti apa, yang dikatakan gagal seperti itu dibikin tertulis, dibikin bukunya, katalognya sebagai guidance, acuan untuk bekerja mereka. Nah, anak-anak muda sekarang ini kan pengennya praktis-praktis saja. Pengennya mau cepat. Makanya Anda harus, sebelum Anda pekerjakan mereka, anak-anak milenium ini, anak-anak yang
sekarang kan digitalized minded ini, Anda harus jelaskan betul pada waktu Anda rekrut, Anda mau tempatkan suatu pekerjaan, ini pekerjaan kamu, saya maunya targetnya sekian, kamu ngerjain ini job description-nya kayak gini, ini SOP-nya kayak gini. Dan saya akan evaluasi setiap minggu, nggak perlu ketemu setiap minggu, tapi sekarang dengan sistem digitalized. Jadi semuanya serba jelas, serba sederhana, terukur, dan tertulis. Saran saya, sahabat-sahabat, carilah anak-anak milenium untuk 2023, untuk penetrasi pasar, untuk bekerja mencapai objektif Anda. Nah, dengan Anda consider tadi, karena pengaruh teknologi, karena pengaruh komunitas sekarang pasar yang muda juga banyak, dan digitalize semua sekarang, untuk mengetahui what the customer need-nya apa. Yang ketiga adalah competition. Kalau Anda taruh orang tua-tua yang nggak ngerti digital, begitu competition, lembek, loyo, karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Zamannya sekarang zaman digital. Tetapi juga harus dilihat peraturannya, karena yang mengaruhi teknologi, komunitas, competition, persaingan, dan peraturan, regulasi. Nah, coba, sudah siapkah Anda bikin strategi organisasi, mengusulkan kepada bos Anda sehingga disetujui dan Anda aplikasikan, Anda jelaskan kepada anak buah Anda dan tim Anda. Strategi organisasi penting, menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang benar supaya hasilnya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya.